Baik. Trimester 1 sama dengan trimester 2-3 sebetulnya, tetapi untuk khusus kelainan sebetulnya agak sedikit besar. Di trimester 2-3 relatif lebih mudah sebetulnya, termudah kelainan struktural. Dan pada trimester 1 pun kita sama dengan trimester 2-3 untuk kelainan struktural juga bisa kita dapatkan pada beberapa kelainan. Dan justru saya kira tidak boleh terlewat ya, ada beberapa yang harus melihat di trimester 1, jangan sampai lolos masuk ke trimester 2-3. Kemudian di sini ada kelainan yang non struktural ya, sifatnya tanda minor atau soft marker istilahnya, misalnya penebalan NP, higroma dan sebagainya ya. Jadi itu beberapa hal yang harus kita lihat juga. Jadi bisa terlihat struktural atau yang non struktural. Tetapi khusus yang non struktural ini sementara. Misalnya NT ya, NT non translusensi kan kita tahu ya. Bahas sedikit ke basic. Ada syarat dan ketentuan dulu. Misalnya dari 45 sampai 84 mili itu berlakunya NT kita lakukan pengukuran. Di luar itu istilahnya tidak bisa kita ambil hasil pemeriksaan atau tidak tahu. Jadi itu hanya sifatnya sementara. Banyak yang menanyakan dari pasien terutama datang misalnya 15 minggu panjang, bayi sudah mungkin sudah 100 mili ya atau 90. Saya mau pemeriksaan untuk lihat Down syndrome. Ya, kita jelaskan bahwa ini tidak bisa, masalah data ketentuan pelakunya sudah tidak memenuhi lagi. Ya, tetapi yang dipertanyakan oleh pasien, apakah terlihat tidak sekarang? Gitu. Jawaban kita kan bukan masalah terlihat tidak terlihat, tetapi tadi syarat dan ketentuannya sudah tidak berlaku. Ya, jadi bukan suatu kelainan, tetapi tanda, dan itu hanya sifatnya. Kemudian ini juga hal yang penting, tidak merepresentasikan kelainan yang nyata. Misalnya penebalan NT-nya 35 mili misalnya, apakah itu pasti dorsal? Itu tidak. Ya. Sebaliknya misalnya nual translusensinya hanya 1,7 mili misalnya, apakah bukan dorsal? Pada kenyataannya ada, tetapi sangat sedikit risikonya relatif lebih rendah. Itu jadi tidak merepresentasikan kelainan yang bahaya. Kemudian ini tampak pada pasien sudah jelas, dan pada janin normal pun bisa tampak kelainan-kelainan tersebut. Bukan kelainan ya, mungkin tidak sesuai. Ya. Misalnya tadi penebalan 3,5 mili, apakah Down syndrome? Bisa saja normal. Di beberapa literasi ya, kasus terutama yang serial itu kalau sudah di atas 50 itu potensi kelainan jantungnya besar. Kalau sudah 70 mili itu hampir dipastikan ada kelainan jantung. Ya, jadi kalau misalnya jaraknya masih borderline 30, 32 ya 29 atau 8 itu belum tentu. Kemudian ini juga yang harus diperhatikan. Misalnya sekarang contoh NT-nya 35 misalnya 35 mili, ya 3,5 mili, itu tidak mencerminkan luaran bayinya pasti Down syndrome atau kelainan yang lain. Ini yang harus dicatat ya. Tetapi rekomendasinya kan kita tahu ya, kalau misalnya kira-kira lebih tebal, katakan borderline 28 ya, atau 33 atau 30, mungkin pemeriksaan kromosom lebih ya. Jadi bukan berarti merepresentasikan kelainan. Nah ini khusus pada trimester 1 yang harus dipertimbangkan dan mungkin kita tidak boleh terlewat ya. Ini kistiki higroma. Kemudian oval lokal ini relatif tergantung usia, tetapi ada yang jelas-jelas
terlihat oval lokal, ya kita harus hubungan dengan oval lokal. Harus berani diagnosis, dan kalaupun masih observasi, suruh saja datang 2-3 minggu ke depan atau sebulan ke depan untuk melihat apakah betul oval lokal atau tidak. Kemudian horoprosencepal, harus terkait trisomi 18 atau 13 ya, bisa juga 21. Ini pada trimester 1 terutama yang tipe alobar, saya kira juga kita harus bisa mendiagnosis ya di trimester pertama. Kemudian aneksefali, akrania, spina bifida ini juga sudah bisa kita lihat pada 13 minggu, saya kira tidak boleh lewat. Dan sebetulnya kondisi ini itu juga sering terlewat ya. Jadi datang sudah katakan 28 minggu, kemudian kita diagnosis sudah aneksefal, padahal diagnosisnya adalah di 13 minggu. Kemudian non struktural ini yang harus kita perhatikan tadi selain NP, choroid plexus ya, pelebaran calyx renal ya. Di sini juga ada yang nomor 4 ini relatif kontroversi, intrakardiakopi ya. Ini kalau dibaca literatur yang lama itu terkait dengan Down syndrome. Tapi saat ini saya kira itu sudah terbukti atau tidak 100% semuanya dengan Down syndrome ini. Jadi dianggap kondisi yang normal, penebalan dari otot jantung saja. Nah ini kisi higroma saya kira tidak boleh terlewat ya, 9-14 minggu bisa muncul kapan saja. Ini terkait tadi ya beberapa kelainan aneuploidi di sini. Ya jadi kita bisa lihat di sini ya, higroma kolik saya kira ini sering juga harus kita bedakan dengan penebalan NP ya. Apa ya? Ya, ini kita bisa melihat juga penebalan ya. Penebalan, kemudian pada beberapa kasus kita bisa melihat tergantung potongannya. Ini potongan sagital, ini potongan transversal, ya sudah jelas di sini ada kista bersek, itu gambaran khas untuk higroma kolik. Ya. Terkait kelainan kromosomnya bisa 21, bisa 26, ya 18 juga bisa. Tetapi 50% bisa diploidi juga. Karena pada higroma belum tentu semuanya berkaitan dengan kromosom, ya. Tetapi yang pasti bisa berkaitan dengan malformasi dari jantung. Ini terbukti beberapa kasus datang ke kita 14 minggu, ya 13-14 minggu, kemudian higroma kolik. Anjurannya terminasi atau apa? Kira-kira anjurannya begitu ada higroma terminasi, setuju tidak? Setuju tidak? Tergantung gimana? Boleh kasih gimana tuh? Ini kita pengalaman kita ya, ada higroma tetap anjuran kita lakukan pemeriksaan kromosom ya. Kromosomnya normal karena tadi risikonya 50% terjadi ya. Kemudian konservatif, ibunya tidak mau terminus ya. Kemudian hilang, datang lagi, mungkin dia muter, mungkin termasuk ke Palembang juga pernah coba nih ke Palembang. Iya dok.
Datang lagi ke kita 24.